Gara-gara mobil ini, sekarang Indonesia diserang sama mobil-mobil listrik, terutama dari China. Bener gak? Ioniq 5, menurut saya mobil ini tuh paling berhasil ya berkampanye atau mengkampanyekan mobil listrik di Indonesia ya. Karena gara-gara dia, masyarakat Indonesia tuh akhirnya mulai sadar, boleh juga ya mobil listrik ya. Ternyata menarik juga mobil listrik ya. Bisa-bisa ini adalah Ioniq 5 yang signature, long range. Range-nya bisa sekitar 451. Ya mungkin kalau ke Semarang mungkin ngecas dulu di Cirebon atau mungkin di Batang atau di tengah-tengah gitu loh. Ini adalah salah satu pionir ya yang mengkampanyekan mobil listrik Indonesia sehingga masyarakat Indonesia itu akhirnya sadar, tapi akhirnya sekarang banyak pilihan. Selain Ioniq 5 juga ada Ioniq 6 dan kemarin baru launching juga itu Hyundai Tucson, ada Santa Fe juga gitu loh. Tampilan tampak depan kayak gini, saya bakalan review tipis-tipis apa aja fitur-fiturnya karena gue udah lama banget gak review Ioniq 5 ini. Penasaran juga promo-promonya kayak gimana? Silahkan. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock. Nah ini untuk buka itu, lubang charge. Ini untuk buka bagasi dan ini untuk starter, bukan starter mesin sih, nyalain AC tepatnya. Dan dia tetap ada kunci manual seperti ini ya. Paket pembelian nanti dapat 2. Jadi tampilan dari tampak depan kayak gini. Dia menggabungkan tampilan yang futuristik sekaligus retro ya. Dan kap mesinnya itu mereka nyebutnya clamshell atau kayak kerang gitu loh. Nih, ini logo Hyundai. Ini ada kamera 360. Dan pada saat saya pencet unlock tuh, ya kan, lampu sennya bentuknya pixel-pixel kayak gitu. Dan ini sudah dilengkapi, yang terbaru ya, sekarang sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan sudah ada blue link. Jadi tampilan tampak depan mobil ini terlihat sangat futuristik sekaligus retro, paduan yang unik banget sih. Nah di depan itu ada bagasi yang mungkin kalian kalau misalkan nyimpen barang juga merasa lebih safety nggak sih, karena dia lebih ketutup. Tuh, ada hidroliknya juga nih. Nih, cukup lumayan gede, mungkin kalian bisa buat nyimpen laptop atau apa. Nah, baterainya ini 72,6, tenaganya sekitar 217 dengan torsi sekitar 350 Nm. Itu cukup menarik banget ya. 0 sampai 100 km/jam tuh bisa ditembus sekitar 7,2 detik kayak gitu sih. Tetap meskipun ini mobil listrik, dia juga tetap memakai aki dan ini untuk cairan-cairan pendingin seperti kayak minyak rem kayak itu dia tetap pakai juga sih. Kalian yang sudah pakai Ioniq 5 boleh dong sharing-sharing mungkin alasannya kenapa dan segala macam. Dan kalau misalnya suruh cari mobil listrik, kalian gimana? Masih mau nggak sih beli Ioniq 5? Gue udah pernah hitung-hitung ya, 1 km itu cuma 200 atau 300 perak. Jadi kalau misalkan dibandingin mobil bensin yang 1/10, ini bisa lebih irit 4 atau 5 kali lipat. Nah, dimensinya itu sekitar 4,6 panjangnya. Wheelbase-nya yang menarik ya, 3 meter loh. Lebih panjang dibandingin sama Hyundai Palisade. Dan ala-ala SUV, ini kategori SUV, sedangkan Ioniq lama kan dia sedan ya. Di sini kayak ada set cladding, ini tuh warna kayak metal. Terus ini profil bannya 255, 45, ringnya 20. Ini kayak apa ya? Kayak kamera nggak sih? Kayak aperture kamera. Terus di bagian samping sini juga sama nih, kayak side skirt kayak gini. Ini unik ya, sangat terlihat futuristik banget. Terus sudah ada kamera 360 dan handle-nya dia tuh bentuknya kayak gini. Kalau misalkan dikunci, dia tuh nanti akan ngelipat kayak gini loh guys ya. Tuh, ini black glossy. Terus banyak tarikan-tarikan garis seperti ini. Remnya depan cakram, depan dan belakang. Tuh ini sudah ABS, ABDBA juga sudah lengkap semua. Dan dari tampak belakang sini, antenya sudah saksin. Ini tuh bolong guys. Ini tuh bolong, menambah aerodinamis. Defogger juga udah ada. Terus lagi-lagi tampak belakang. Pada saat saya unlock, tuh teman-teman lihat ya. Bentuknya tuh pixel-pixel kayak gini. Ioniq 5. Kamera mundur, dan gak ada knalpot tentunya ya. Parking sensor ada. Dan dia sudah dilengkapi dengan kayak blind spot monitoring, lane keeping assist, lane following, rear cross traffic alert. Nggak perlu diragukan lagi. Termasuk dia ada namanya smart tailgate. Jadi kalau kita mendekat bawa kunci, dia akan bisa ngebuka sendiri. Itu buat kepraktisan. Dibuka manual kayak gini juga bisa. Bagasinya cukup gede. Dan seperti biasa, mobil-mobil listrik pada umumnya, biasanya memang tidak dilengkapi dengan ban serep, tapi dia dikasih tire kit. Tapi itu lebih memudahkan buat cewek-cewek, kalau misalkan ban bocor tinggal masukin cairan aja. Di sini ada power outlet dan yang menarik, dia juga sudah dilengkapi dengan vehicle to load. Jadi kalau misalkan kalian itu listrik di rumah mati atau lagi camping, itu bisa dipakai jadi sumber listrik atau bisa jadi power bank berjalan gitu ya.
Nah, untuk lubang charge-nya, dia letaknya di sebelah sini. Bisa dibuka dari sini atau dari sini juga nih, teman-teman. Oh. Dia sudah support fast charging juga ya. Bahkan dia sudah support fast charging tuh yang 0 ke 80% cuma 18 menit. Tuh, indikator-indikator aja sudah pixel-pixel. Bisa ditutup dari sini juga. Mobil di samping Vindra ini yang sehabis direview oleh Mas Teguh, Ioniq 5 Signature Long Range, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 80 jutaan aja atau angsuran mulai dari 7 jutaan aja. Selain melayani penjualan secara cash, kita juga melayani kredit dengan bunga 0% selama 1 atau 2 tahun, tenor sampai 8 tahun, opsi pembayaran 50-50 atau balloon payment, dan Bapak dan Ibu bisa konsultasikan langsung aja atau menghubungi Vindra dulu di nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita buat janji temu dulu sambil cek unit dan test drive Palisade XR3. Bagi Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan mobil Hyundai impiannya, kita cek langsung aja ke Hyundai Bintaro. Ini untuk line up-nya lengkap loh di sini. Bapak dan Ibu hubungi Vindra aja di nomor telepon yang di bawah ini. Nanti Vindra bantu jadwalkan untuk janji temunya. Ditunggu kedatangannya ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Ioniq 5 tuh kayak jadi lifestyle ya. Saya ingat banget ya, dulu pada saat dia meluncur itu udah langsung banyak artis-artis pada beli mobil ini. Sudah dilengkapi dengan panoramik, sunroof, super gede ya. Tetap kualitasnya beda kok. Kayak misalkan kalian kalau perhatiin kayak materialnya segala macam itu benar-benar beda dibandingin yang brand-brand yang baru berdatangan gitu loh. Bahkan ada beberapa part yang kayak misalnya di sini, terus di sini itu dia terbuat dari bahan material daur ulang gitu loh. Jadi memang Ioniq ini kayak ada beberapa filosofinya kayak gitu loh. Terus di sini ini ergonomis banget. Ini sudah elektrik ya guys. Tuh sudah elektrik. Kalian juga bisa atur-atur. Misalkan nih dari sini tuh. Ini kalian bisa maju mundurin tuh. Ya. Terus ini kayak meskipun ini sudah canggih, dia juga tidak menghilangkan tombol-tombol fisik ya. Sini sudah ada kayak shortcut untuk kamera 360. Ini untuk media. Terus AC-nya tuh sudah dual zone kiri dan kanan. Terus juga di sebelah sini sudah yang terbaru ya, sudah dilengkapi dengan blueling. Jadi kalau ada kondisi emergency bisa pencet tombol di sini dia langsung terhubung. Dan blueling itu sementara kan biasanya gratis 3 tahun. Sudah ada adaptive cruise control juga. Tilt teleskopik. Terus nah yang meter cluster itu nyambung dengan head unitnya juga. Dan kalau kita ngomongin menu di head unit sini juga banyak, ada EV, terus ada arah kiblat yang sekarang udah ada petanya juga. Tapi nanti mungkin kalian bisa tanya sama Mas Vindra ya, untuk Android Auto Apple CarPlay-nya tuh apakah masih pakai kabel atau bisa wireless? Karena setahu saya berubah. Penghangat pendingin juga ada setting memori juga. Ini penghangatnya sampai level 3. Terus ada apa lagi di sini? Proyeksi ponsel, memo suara. Terus ada mode senyap juga kayak gitu. Dan di sebelah sini ada power outlet, USB. Ini glove box-nya lucu deh. Nih, ya kan? Terus jadi kayak laci meja di rumah ya. Terus di sini juga sebenarnya kalau kalian ada foto bisa ditempel di sebelah sini kayak ada magnetnya kayak gitu. Perlampuan sudah otomatis dan seperti kayak beberapa mobil yang dia lainnya, untuk rem tangan auto hold dia letaknya sebelah sini. Dan ini sudah manual leveling. Dan ini sudah memory seat, udah bisa ada 2 memori, dan di sini sudah sub touch, joknya juga sudah kulit semua. Dan di sini ada pengaturan elektrik juga sih kayak gini. Oh. Sudah elektrik semua sih teman-teman ya. Nah ini sudah autochromic mirror, sign facer-nya di sini ada kaca gede, ini ada lampu interior. Lampu interior sayangnya masih halogen biasa sih. Dan berasa banget di sini tuh berasa cukup lega. Airbag ada di samping dan ada adjuster kalau misalnya kalian merasa cukup ketinggian atau kependekan. Di sini ada konsol kecil dan kalian tahu nggak SNK-nya berapa? 443.000. Inilah salah satu alasan buat kalian yang memang masih ragu, aduh gue perlu nggak sih beli mobil listrik? Perlu banget sih menurut gue, karena bisa lebih irit 4 kali lipat, pajak SNK-nya juga lebih irit banget gitu loh. Bayangin ya, palingan PR ya kalau misalnya kalian pulang ke Semarang itu kalian harus ngecas di rumah, di tengah-tengah lah ya, bisa ngecas di Cirebon atau mungkin kalian bisa nginep di Cirebon, bisa ngecas dulu karena rata-rata sekarang beberapa hotel tuh sudah menyediakan untuk tempat charge-nya sih. Dan patut banget dipertimbangkan buat kalian yang cari mobil itu yang sudah lebih dulu hadir. Salah satunya adalah Ioniq 5. Yang paling mantap, speakernya itu sudah Bose guys. Kita dengerin dulu ya.
Suaranya cukup nyaman, cukup kedap juga. Dan untuk kayak beberapa pengaturan kendaraan tuh ada di sini semua teman-teman, karena dia sudah dengan HD Smart Sense. Jadi banyak banget nih pengaturan seperti ada driver assistant, nih ada forward safety, driver attention warning, lane safety, parking safety, blind spot dia ada, mode berkendara juga ada, bahkan mode remnya juga kalian bisa atur mau mode normal atau sport. Terus kayak misalkan clusternya juga kalian bisa atur, suhu, kursi, setting semuanya kalian bisa atur semua dari sini, kenyamanan semuanya ada. Nah, tuh lengkap semua di sini teman-teman ya. Pintu juga kalian bisa atur apakah dia nanti otomatis unlock, ada smart tail gitu yang tadi saya cerita, termasuk remote window control dia juga sudah lengkap semua. Ada lagi rear occupant alert, semuanya lengkap di sini semua. Dan tentunya semakin canggih kalau ini sudah disambung sama BlueLink, itu kalian bisa nyalain mesin dan segala macam tuh dari handphone aja. Nah, bukaan pintunya cukup lebar banget. Ya, dengan wheelbase 3 meter berasa lapang banget loh. Kalau kalian butuh privasi lebih, ini kalian bisa tutup. Memang masih manual sih. Dan di sini ada penghangat kursi untuk baris kedua, penghangat doang. Dan ini sudah, oh kirain sudah auto up and down. Belum guys. Dan ventilasi AC letaknya di sebelah sini. Kenapa? Karena di sini panorama yang super besar. Ada seat pocket di sini tuh, ya kan. Di sini ada port USB, ada 2, tempat main terbuka juga. Dan di sini ada armrest. Ada tempat cup holder juga, dan enaknya lagi di sini baris kedua itu bisa di reclining untuk tempat duduknya. Ini bisa dibikin paling rebah nih guys, bikin paling rebah. Ini paling rebah banget. Kalau misalnya dibikin paling tegak kayak gini, paling rebah banget kayak gini ya. Ada hand grip kiri dan kanan, lampu interior ini sudah LED, ya kan. Safety belt juga ada, tentunya sudah ada ISOFIX juga gitu loh. Jadi Ioniq ini jadi driver juga nyaman, duduk di baris kedua juga cukup nyaman gitu loh. Boleh banget kalian sharing-sharing yang pakai Ioniq 5 ini mungkin sudah berapa lama dan segala macam. Apakah seirit itu untuk biaya listriknya? Karena dengar-dengar itu cuma 500 ribuan kayak gitu loh untuk sebulan. Tapi tergantung pemakaian juga sih gitu loh. Dan dengan range 451 apakah mencukupi? Atau mungkin next time bakalan ada nggak ya Ioniq 5 dengan range yang lebih panjang itu misalnya? Mas Windra, masih worth it gak sih beli Ioniq 5? Dimana sekarang kan banyak banget saingan ya, berdatangan ya. Nah, menurut Vindra di akhir tahun 2024 untuk Ioniq 5 ini sangat-sangat worth it sih. Karena untuk Ioniq 5 ini adalah pionir mobil EV di Indonesia dan juga pionir untuk mobil EV juga. Nah, di samping itu yang di Ioniq 5 ini juga ada fitur yang namanya BlueLink. Dan fitur paling penting di Hyundai ini ada namanya baterai. Baterainya perakitan khusus dari Indonesia. Ya, jadi bisa dibilang semenjak Ioniq 5 meluncur di Indonesia, itu kok udah kayak jadi lifestyle ya. Banyak artis-artis, pejabat pada pakai Ioniq 5 ya. Pesan saya cuma satu sih, kalau misalnya cari mobil harus apa Mas Windra? Harus menghubungi Vindra. Selain Ioniq 5, kita juga ada refreshment produknya yaitu All New Kona, All New Tucson, dan All New Santa Fe. Bapak datang aja langsung ke Hyundai Bintaro, menghubungi Vindra atau datang langsung aja. Ditunggu kedatangannya ya. Iya, barangkali misalkan mau olahraga pagi dulu ya, parkir di mana, jalan kaki sebentar bisa test drive gitu ya. Ioniq 5 tampilannya sekaligus futuristik, tapi ada retro-retronya juga, menarik banget sih ya. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.